Agustinus memberikan sebuah pandangan-pandangan spiritualnya terkait dengan bagaimana untuk menghadapi situasi seperti saat ini. Kita sebagai manusia yang merdeka itu harus bagaimana berdasarkan realitas dan data fakta yang ada. Ya ini kita sharing aja, nggak ada istilah gurui atau gimana, nggak ada. Kita saling berbagi, semua juga untuk semua, semuanya untuk kita semua maksudnya. Jadi memang situasi keadaan alam yang demikian rupa ya, kondisinya lagi tidak memungkinkan, dan kita sendiri harus bisa menyesuaikan apa keinginan alam semesta itu. Kita harus paham dengan itu, harus peka dengan itu, harus lebih meningkatkan intuisi dan kesadaran diri kita sendiri. Jangan sampai kita lengah. Dan supaya tidak lengah itu bagaimana kan gitu ya kan? Biar kita tidak terbawa arus. Ibaratnya dalam bahasa Jawa itu keli ning ora entuk, ngeli ning ora entuk keli. Kudu nyetok nih bani purwito sari suci kang iline munggah kan gitu. Jadi jangan sampai kita terbawa arus, karena perputaran cakra alam semesta itu ibaratnya itu energinya lagi kencang-kencangnya. Karena kalau dari apa yang saya rasakan kan akan ada transisi perpindahan zaman, dan setiap zaman dahulu sampai sekarang itu transisi selalu ada, dan setiap perpindahan zaman itu selalu diakhiri dengan bencana yang maha dahsyat. Nah, itu yang saya bagikan untuk teman-teman semua, untuk saudara-saudara kita semua. Jadi intinya itu biar kita itu bisa menjadi orang yang merdeka ya. Kalau kita udah jadi bisa orang yang merdeka kan enak gitu loh. Jadi tujuannya ini kan yang namanya, ini bukan suatu ramalan ya, tapi suatu kepekaan rasa. Kalau orang Jawa dahulu itu ada sesuatu yang akan terjadi itu ada feeling gitu ya. Jadi kita harus peka dengan itu, jangan sampai kita lengah, dan kita harus di dalam kehidupan sehari-hari itu harus tetap jeli dengan sikap dan perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita, rasa kita, pikiran kita. Karena gini, dengan perputaran energi cakra yang begitu besar ini kan perpindahan transisi kan energinya sangat luar biasa. Itu akan sangat mempengaruhi jiwa emosional. Nah, emosional itu akan mempengaruhi sifat-sifat negatif yang tertanam di dalam raga kita, ego yang utama. Nah itu, jadi dari sifat-sifat itu menjauhkan kita dari sifat asih. Jangan sampai kita kehilangan kasih sayang, nah gitu. Keselak. Terus kita intinya patokannya siji kasih sayang. Ketika kita emosional keluar, kita ingat lagi kudu duwe sifat welas asih, asah-asih masuk. Nah, jadi gini, dengan adanya perputaran energi ini, itu nanti banyak orang yang saling menyalahkan, saling berebut kebenaran. Nah, yang paling bahayakan seperti itu. Nah, ketika kita berbuat sedemikian rupa, yang merasa benar, merasa pintar, kita akan kehilangan sifat kerendahan hati. Otomatis kalau tidak mempunyai sifat rendah hati, sudah tidak mengkarakteristik sifat kasih sayang. Tanpa sadar, kasih sayang itu suatu kata yang sederhana ya, tapi nggak mudah untuk dijalankan. Kadang-kadang kita lalai, lengah.
kan gitu, telenong. Makanya kan perlu tingkat yang namanya spiritual itu biar kita lebih peka, jadi responsif dalam otak rasa kita lebih cepat merespon gitu. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang sekiranya kita tidak tersadari akan segera teringat, terespon. Omonganku kok loyong ini ya, nah gitu loh. Oh, aku kok di pikirannya lah ya. Oh, kok aku di perasaan sulit sama orang lain. Iya kan? Iya. Padahal kita kalau berpikiran prasangka sama orang lain belum tentu kita sendiri juga baik, dan juga belum tentu kita tahu sebenarnya orang itu bagaimana. Ibarat dalam bahasa Jawa sawang sinawang kan gitu. Nah akhirnya pokoknya yang paling kita waspada itu adalah ya tadi, jangan sampai menyalahkan, jangan sampai merasa pintar, karena ke depan ini akan ada banyak keributan masalah itu. Itu sudah, sekarang itu sudah berjalan. Semakin masuknya semakin dari semakin itu terus. Nah, itu nanti mencari kebenaran, itu nanti curiga, nanti fitnah keluar, macam-macam. Nah, itu berarti seiring berjalannya waktu tidak semakin surut, tapi semakin menjadi semakin membesar. Putaran energi cakra semesta semakin berdampak pada emosional. Nah, kalau kita nggak segera melatih tingkat spiritual kita, kan tujuannya spiritual kan biar kita lebih bisa mengendalikan diri, lebih mengontrol diri, karena terbiasa dengan kehidupan yang lebih tenang, sehingga kondisi kita lebih terseimbang. Jadi orang gusa-gusu, ojo kagetan, ojo gunan. Jadi kalau ada sesuatu itu jangan diterima mentah, kita harus benar-benar dalami secara matang. Kira-kira misalkan jenengan ada omongan dari orang ini, kira-kira gitu kan gitu, jangan terlalu mudah diterima untuk secara mentah lah gitu. Jadi makanya hati-hati banget, karena jebakan-jebakannya seperti itu, nggak sengaja kita melakukan tanpa kita sadari kita terjerumus dalam itu. Ibarat ikan itu terjebak oleh kail si pemancing, tanpa sadar dia terjerat pada ketidakadilan kan gitu, kan mesake kan gitu. Makanya kan ayo kita sama-sama saling berbagi, saling mengasihi, ojo sampai timbul rasa kebencian, itu dihindari pokoknya. Ini mungkin kan bagi yang nonton kan saya harap bisa melihat video saya sebelumnya, karena ini berkaitan dengan video-video yang sebelumnya, itu akan berlanjut. Karena dari video awal sampai sekarang itu saya urutkan, jangan sampai nanti gagal paham, urung ngerti maksudnya, urung sudah melakukan misalkan komentar apa gitu kan. Nah itu makanya kita harus bisa lebih pahami dulu. Kalau kita benar mengerti, nah bisa buat pembelajaran diri. Jangan sampai ego dikedepankan, nalar diabaikan. Akhirnya apa? Rumongso bener, rumongso pinter, padahal orang karuan bener kan gitu. Maka seperti yang saya bilang itu, tidak ada kebenaran jika masih merasa benar. Tidak ada yang merasa tidak ada yang ditinggikan jika masih merendahkan. Nah itu ya intinya pokoknya melihat sesuatu yang sekiranya secara mainstream tidak cocok dengan diri kita itu jangan terus kemudian menjustifikasi salah. Itu biar tujuan saya ini kan biar ayo toh kan gitu loh, kabeh bagian dari kita semuanya gitu loh. Kalau kita mau berbondong-bondong saling menyalahkan, saling menjat, terus piye kan gitu. Jadi dengan energi dan kesadaran cinta walas asih itu akhirnya kita bisa menampung semua pencarian orang lain, menghargai, tidak saling menghakimi, menjelekkan. Itu damai sekali mas jika bisa sampai di level itu mas. Iya kan tujuannya spiritual kan untuk mencari kedamaian. Sebenarnya kan
spiritual itu bukan sesuatu yang apa ya khusus, tapi sebenarnya untuk umum. Jadi setiap manusia itu diperlukan spiritual. Kita ke gereja, kita ke masjid itu spiritual. Kadang-kadang kan orang menganggap spiritual itu bahwa disangka pakai dukun. Kan gitu, salah persepsi kan gitu kan. Sebenarnya mau spirit itu membangun jiwa kan gitu, untuk mencari ketenangan. Kalau kita sudah tenang kan kita lebih feelings kan? Nah, karena jebakan-jebakan ini, karena putaran cakra semesta ini begitu energinya kuat, yaitu tadi tingkat kendali diri harus benar-benar kita tingkatkan. Caranya piye ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, itu kuncinya melek bengi. Kalau secara keheningan melek bengi, kalau corone Islam tafakur kan gitu. Jadi lebih kita memahami diri daripada kita harus menilai orang lain ya gitu. Terkecuali orang minta pendapat, itu beda lagi. Ada orang minta pendapat, kita kasihkan solusi, nah gitu kan beda lagi. Mas, coba tolong aku nilai aku orangnya bagaimana. Nah itu kan beda lagi permintaan. Kita saling saling mengisi, saling menguatkan, membuka satu sama lain. Ya itu fungsinya kedamaian, karena kan besok itu yang namanya kan zaman asmara toro. Asmara itu kan kasih, toro itu kan sifatnya meluas, jadi semuanya tetap. Makanya di dalam perjalanan ini jangan sampai kehilangan, diiling-iling satu aja, aku kudu duwe sifat welas asih. Ketika saya berbicara jelek, loh kok aku kehilangan sifat asih, iya kan? Begitu kita berbuat yang merugikan orang lain, kok aku kehilangan sifat asihku. Nah, kasih welas asih, kasih sayang itu diingat-ingat terus. Nanti lama-lama terbiasa dengan sifat kasih itu, tanpa diingat-ingat sudah menjadi keterbiasaan, iya kan? Nah gitu loh. Makanya saya bilang welas asih itu kata sederhana, tapi nggak mudah kayaknya. Secara kita kehidupan sehari-hari itu nggak mudah. Saya kira misalkan dibisi wong, gelem ora matur suwun kan angel. Iya, dilek-elek wong. Wah, iki piye kan. Makanya kan hati-hatilah. Jangan sampai kita menyinggung, wah ini ya kok dilek-elek kan gitu. Nah, ini yang akan terjadi di kedepannya, nanti akan ramai. Nanti akan timbul peperangan mencari barang cilik dadi becik ketitik olah ketara, sing barang cilik dadi barang sepele dadi gawe. Nah, kewian dadi grojokan. Bahaya ini. Soalnya ini yaitu tadi pengaruh putaran energi semesta sangat mempengaruhi emosional. Akhirnya apa? Orang tidak terkendali, tidak bisa berpikir secara akal sehat atau rasional, kehilangan akal sehat. Akhirnya ngomong sakarepe dhewe, itu minta sakarepe dhewe. Jadi lebih kita memahami diri daripada kita harus menilai orang lain ya gitu. Terkecuali orang minta pendapat, itu beda lagi. Ada orang minta pendapat, kita kasihkan solusi, nah gitu kan beda lagi. Mas, coba tolong aku nilai aku orangnya bagaimana. Nah itu kan beda lagi permintaan. Kita saling saling mengisi, saling menguatkan, membuka satu sama lain. Ya itu fungsinya kedamaian, karena kan besok itu yang namanya kan zaman asmara toro. Asmara itu kan kasih, toro itu kan sifatnya meluas.